Alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya terima kasih nih ibu-ibu di sini sudah bersedia hadir ya untuk kita sama-sama mungkin yang namanya ngobrol tuh pengennya ngobrol gitu ya. Eh, Meskipun mungkin ada beberapa apa ya, ada beberapa hal yang tips ya, beberapa tips yang ingin saya share ke ibu-ibu yang ada di sini. Eh, Mungkin sebelumnya kita coba perkenalan dulu ya. Eh, di sini ada Mbak Purwanti. Ini mungkin kelihatannya dari Ciputa Timur ya, Mbak? Atau bukan ya? Iya, Bu. Oh iya benar ya, Iya, iya. Alhamdulillah. Khawatir salah gitu. Kita Soalnya ada Timur. beberapa teman saya juga yang namanya Purwanti. Kalau Mbak Aulia ini dari mana ya? Saya dari Cilegon, Ibu. Cilegon apa Cirebon? Cilegon, Oh, Banten, Banten. Cilegon, oh, Banten. ya ya ya, baik baik. Ya, selamat bergabung ya Ibu ya. Nah, ini juga Mbak Elenita. Ini apa ini? Twin Tower. Kelihatannya dari, kalau saya nggak salah sih ini ya, itu fotonya dari Malaysia. Tapi mungkin Mbak Elenita kalau sedang tidak sibuk bisa memperkenalkan diri. Dari Tangerang, dari sini Elenita. Oh, Alhamdulillah ya dari Tangerang ya Mbak. Iya, Eh, iya. Terus Mbak Tiasti dari mana Mbak? Assalamualaikum Ibu, saya dari Waalaikumsalam Ciputa warahmatullahi Timur. wabarakatuh. Dari Ciputa Timur. Iya, Jangan-jangan kita pernah ketemu nih, tetangga soalnya. kira langsung belum Bu? Belum ya, Masya Allah. Kawan, Iya, mudah-mudahan ya, online Insya Allah terus mudah-mudahan, ya. mudah-mudahan bisa ketemu. Terus Amin. ini Mbak Indah, ini dari ini ya, dari eh dari mana ya? Iya, Bu. Assalamualaikum. Indah Ah, Channel Muslim, Bu. oh iya dari channel Muslim. Ya, Bu. Waduh, ini ada reporter di Ya. sini. Harus hati-hati nih ngomongnya kayaknya. Nggak apa-apa, Bu. Izin ini nanti sambil siap-siap mau ada liputan hari ini. Izin menyimak Oh, ya, Bu Vivi. iya, baik, Masya Allah. Iya, silakan Mbak Indah. Terus Mbak Firna Sapitri ini teman saya nih dulu waktu di Jepang. Iya Mbak Firna ya? Iya Mbak, Bu Sehat Mbak? Vivi, Ah, ah, sehat Bu? ya. Sehat. Mbak Firna mudah-mudahan ini ya sehat ya sekeluarga ya. Alhamdulillah. Ah, ah. Oke, baik. Mungkin apa namanya? Saya coba izin share screen dulu. Ups, ya. Apakah sudah terlihat screen-nya? Baik, Ibu-ibu. Meskipun ini apa namanya? Hmm, mungkin ada beberapa apa tips ya yang mungkin kita bisa bicarakan. Tapi kalau karena kita pengennya sih ngobrol gitu ya, interaktif. Kalau misalnya memang ada yang ingin langsung didiskusikan, silahkan aja langsung apa raise hand atau bisa pakai voice note. Maaf, ingatnya WA gitu ya. Langsung pakai voice gitu ya. Eh, Insya Allah hari ini kita akan mencoba untuk mengupas ya beberapa tips untuk membangun keluarga yang kuat. Mungkin sebelumnya saya sendiri eh, meskipun ya sudah berkeluarga selama 22 tahun ya, sekitar 22 tahun ya anak saya yang pertama sudah kuliah semester 3 gitu ya. Tapi saya merasa yang namanya berkeluarga itu ternyata banyak sekali perubahan-perubahan yang kita masih harus terus belajar gitu. Nggak maksudnya udah meskipun udah apa walaupun sudah panjang gitu ya perjalanan pernikahan, kemudian juga anak-anak sudah lahir dan sudah besar, tapi ternyata tetap aja kita merasa selalu ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari ya dan mungkin ya ada tantangan, masalah gitu ya yang harus kita atasi gitu ya. Dan insya Allah akan terus belajar mungkin ya sampai ajal menjemput kita gitu ya seperti itu. Kemudian yang kedua kebetulan tips ini saya dapat dari searching
ketika harus mengampu mata kuliah psikologi keluarga gitu ya, psikologi keluarga dan generasi milenial nama mata kuliahnya. Dan karena ini ternyata bagus sekali, mahasiswa juga pada seneng ya saat itu. Mahasiswa saya kebetulan kelas reguler 2 itu kelas karyawan gitu ya. Jadi mereka ada yang udah menikah, bahkan ada yang udah lama menikahnya gitu. Kemudian juga ada juga yang masih belum menikah gitu, dan mereka merasa sangat banyak hal yang bisa diketahui gitu ya dari materi yang di share saat itu gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin kita coba sama-sama ya, ibu-ibu yang ada di sini ya, mbak-mbak yang ada di sini, kita sama-sama berdoa ya untuk keluarga kita semua gitu ya. Dan doa ini sudah Allah sediakan ya di dalam Al-Quran, di surat Al-Furqan ayat 74 ya. Saya yakin insya Allah semua di sini udah pada hafal ya doanya. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kita lihat bahwa di dalam Al-Quran ini diajarkan ya visi misi dalam keluarga ya itu seperti ini ya. Ini mungkin visi duniawinya gitu ya. Kemudian visi ukhrawinya tentu semoga Allah mengumpulkan kita ya dan keluarga kita ya sama-sama di jannahnya nanti gitu kan. Sesuai dengan janjinya Allah bahwa orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, insya Allah akan bersama-sama di dalam surga ya bersama dengan keturunannya gitu ya dan yang soleh juga. Mudah-mudahan ibu-ibu ya kita semuanya di sini akan bersama-sama ketemu di surga nih ya. Ya meskipun kita nggak tahu nih di surga yang tingkat keberapa nih kita bakal masuk gitu ya, tetapi eh, mudah-mudahan kita akan bertemu di sana. Ya meskipun di sini mungkin ada yang belum sempat ketemu ya karena jauh gitu ya, atau karena berbagai macam kesibukan. Ya mudah-mudahan insya Allah di akhirat nanti di surga kita dikumpulkan bersama-sama ya sebagai orang-orang yang soleh ya. Amin. Eh, Maaf, ini ternyata belum di slideshow ya. Kemudian berikutnya, nah ini tips membangun keluarga yang kokoh, yang kuat. Ini sebenarnya saya dapatkan dari hasil riset di The University of Minnesota ya di Amerika gitu ya. Tapi saya lihat juga hasil hasil penelitian ini tidak hanya untuk orang-orang Amerika gitu. Ternyata ini multi culture. Ini bisa diterapkan kepada berbagai macam budaya ya. Bahkan ini semuanya hasilnya benar-benar apa namanya saya ambil dari sana gitu ya dari hasil penelitian ini. Bukan di karang-karang sendiri gitu ya, tetapi insya Allah ada apa namanya ada sumbernya gitu. Dan saya pikir ini sejalan juga dengan agama kita ya, dengan Islam ya, seperti itu. Yang pertama ini religiusitas atau spiritualitas ya. Kalau di dalam hasil penelitian itu sebenarnya ditaruhnya di bawah ya. Tapi saya pikir ini justru yang paling penting ya kalau untuk kita sebagai Muslim, bahwa semua yang kita lakukan tentu asalnya adalah dari nilai-nilai Islam ya, dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua rutinitas atau ritual yang harus kita biasakan ya di dalam keluarga, lalu komunikasi ya, pengaturan emosi, kohesi ya atau kekuatan ikatan di dalam keluarga, rekreasi keluarga, manajemen keuangan, nilai-nilai keluarga yang prososial nanti akan kita bahas ya. Dan terakhir adalah resiliensi ya dalam keluarga. Oke, mungkin sampai sini ada yang ingin berkomentar dari yang hadir? Silensi apa, Bu? Resiliensi itu apa ya, ketangguhan ya. Resiliensi itu ketangguhan. Ya. Ada lagi, Mbak? Oke, lanjut aja dulu ya. Maaf. Maaf, ini tadi ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan langsung boleh silakan ditanyakan seperti tadi ya Mbak Pur ya. Oke, yang pertama tentang religiusitas dan spiritualitas ya. Yang
apa namanya yang disebut dengan religiusitas atau religiusitas dulu ya pertama. Religiusitas itu kan berarti religius ya. Ada hubungannya sama religi atau agama ya. Eh, di sini tentu yang harus kita perhatikan sebagai muslim ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah ya, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan ya, dan tentu juga keimanan kita ya, sistem keimanan kita ya, tentang kepercayaan dengan yang gaib. Nah, itu dari sisi religiusitasnya. Nah, sekarang spiritualitasnya gitu. Spiritualitasnya itu kan spirit kan berarti ya, jiwanya gitu, menjiwai atau tidak ya kita dengan agama kita. Apakah kita benar-benar hidup sejalan ya dengan agama kita atau tidak ya. Nah, ini berarti makna dan tujuan dalam hidup kita tuh apa gitu. Mungkin ada juga yang muslim tapi makna dan tujuan dalam hidupnya itu bukan Islam, bukan hal yang Islami gitu ya. Misalnya tujuan target hidupnya ya harus ingin menjadi orang kaya ya, kemudian atau menjadi orang yang cantik atau menjadi orang yang terkenal gitu ya. Nah, ini tentu ya sebenarnya sih kalau misalnya didasari bahwa uh, asal Allah ridho dengan kita ya, maka semua yang dia lakukan misalnya mencari nafkah gitu ya, mencari nafkah niat asalnya untuk mencapai ridho Allah, dan tentu saja memenuhi kewajiban kita ya sebagai misalnya sebagai seorang suami gitu ya, atau membantu perekonomian keluarga sebagai seorang istri, insya Allah itu adalah nilainya ibadah. Tapi kalau misalnya ada gap ya, ada perpisahan antara nilai-nilai Islam kita ya dengan tujuan hidup kita, maka itu yang perlu apa namanya diperhatikan gitu ya, karena ternyata sebuah keluarga yang baik ya, sebuah keluarga yang harmonis, yang kuat, itu ternyata hubungan dengan yang maha penciptanya itu religiusitasnya termasuk tinggi gitu. Kalau dalam penelitian tersebut disebutkan biasanya orang yang punya religiusitas yang tinggi, dia memiliki komitmen yang lebih kuat dalam ikatan pernikahan. Ya, kenapa? Karena ya pertama nikah itu kan bukan sekedar nikah aja gitu, tapi ibadah ya kalau dalam Islam ya. Kemudian kalau menurut umat yang beragama yang lain, mereka tentu ingin ya, apa maksudnya ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam agama mereka ya. Kalau orang Kristen kan sebenarnya nggak boleh mereka nggak boleh bercerai ya dalam aturannya ya. Kalau orang Nasrani ya, kebetulan mahasiswa saya ada juga yang bahkan yang suster ya, yang memang mereka itu bekerjanya di lembaga agama gitu ya, atau juga yang Kristen juga banyak ya, dan mereka mengakui bahwa nggak ada perceraian dalam agama mereka gitu, nggak boleh gitu. Nah, dalam Islam meskipun ada, tentu banyak sekali rambu-rambu yang harus kita jalani ya untuk bercerai itu. Nah, dalam hal ini berarti komitmen ya untuk orang-orang yang religius itu ternyata lebih kuat dibanding mungkin dengan orang-orang yang tidak religius ya dalam penelitian tersebut. Yang kedua, dari hasil penelitian itu juga disebutkan bahwa ternyata anak-anak yang lahir dalam keluarga yang religius itu ternyata mereka lebih sehat ya secara mentalnya gitu. Ya, kemudian juga bondingnya lebih kuat dengan orang tua ya. Seperti itu. Jadi religiusitas dan spiritualitas ini ya dua hal yang perlu kita adakan ya, perlu kita apa ya namanya? Kita usahakan ya di dalam keluarga kita. Kemudian yang kedua adalah membangun kebiasaan. Membangun kebiasaan, misalnya ya tadi rutinitas seperti sholat bareng gitu ya, makan bareng atau ngobrol sebelum tidur gitu ya, itu juga perlu dibangun ya di dalam satu keluarga. Kalau kita ingin keluarga kita kuat gitu. Mungkin kalau sekarang ya, kalau saya dulu makan bareng tuh selalu berusaha untuk dilakukan. Tapi ternyata sekarang makannya pada nafsi-nafsi gitu, pada sendiri-sendiri gitu. Karena ini juga sebenarnya jadi apa ya jadi catatan juga gitu ya, karena kalau mau makan bareng ternyata ada yang belum pulang gitu. Kalau sekarang sih makan barengnya targetnya misalnya saat anak-anak datang, saat anak-anak semuanya kumpul gitu ya, dan kita mungkin update ya situasi masing-masing saat makan. Ya, intinya komunikasi ya saat makan itu penting sekali. Atau ngobrol sebelum tidur ini ya
ini juga maaf. Lewat. Ini juga sebenarnya sempat ya karena kesibukan ya kalau dengan pasangan gitu ya, kesibukan dengan pasangan itu akhirnya jadi terlupakan gitu ya. Tapi kemudian beberapa waktu lalu kita akhirnya ngobrol gitu. Meskipun jadi tidurnya jadi malam gitu ya. Kita apa namanya? Pilotok ya. Jadi kita sebelum tidur kita ngobrol terus merasa ternyata enak ya. Udah lama banget kita nggak melakukan ini gitu. Eh, saya dengan suami ya, ternyata kita bisa ngobrol macam-macam, terus juga mungkin mengenang hal-hal di masa lalu gitu ya. Ya atau apa namanya kita mencoba untuk ngobrol tentang masa depan gitu. Nah, ini ternyata sesuatu yang dibutuhkan ya dengan pasangan dan juga tentu dengan anak-anak gitu ya. Kalau dengan anak-anak ya seperti yang sering banget ya kita bicarakan di grup ya bahwa penting banget tuh kita misalnya baca buku sebelum tidur atau ngobrol atau bercanda gitu ya untuk menguatkan bonding dengan anak-anak kita. Nah, ini tentu tadi ya komunikasi ya memperkuat komunikasi dan kohesi ya. Kohesi itu ikatan ya di dalam keluarga yang tentu ini insya Allah akan memperkuat eh, keluarga kita ya memperkuat ketahanan keluarga kita masing-masing gitu. Sampai sini apakah mungkin ada yang ingin berkomentar dari audiens? Mungkin saya stop share screen dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin berkomentar? Kalau Lanjut. misalnya ini Bu, kalau misalnya membangun rutinitas tadi, misalnya kita udah intinya mah telat lah, misalnya telat ini telat apa telat mengetahui ilmu ini gitu, dan anak sudah remaja, itu gimana ya Bu ya membiasakannya? Sudah dibiasakan tapi karena sudah terlanjur dewasa dia udah punya kehidupan sendiri dan itulah maksudnya agak susah digabung. Nah itu gimana cara em, membiasakannya lagi gitu. Apakah kita harus sabar nunggu berapa lama kayak gitu sampai dia mau gitu atau bagaimana? Ah, Nah, mungkin ini mungkin nih ya apa pertama mungkin kita teguhkan dulu niat kita nih. Niat kita ingin memperkuat ya, memperkuat ikatan dalam keluarga kita gitu kan. Jadi insya Allah ya semua yang kita yang tujuan kita, kemudian usaha-usaha yang akan kita lakukan itu nilainya adalah ibadah ya. Ibadah bahwa saya ingin supaya anak-anak saya, kemudian suami saya juga memiliki ikatan yang kuat. Dan itu yang kedua ya kita berusaha untuk berdoa dulu ya, kita mencoba mengetuk pintu langit dulu gitu ya, karena kan biar bagaimanapun hati itu ada di dalam di dalam genggaman Allah gitu ya, ya muqallibal qulub gitu ya, mungkin bisa kita berdoa semoga Allah apa namanya lekatkan hati-hati kita gitu ya di antara keluarga ya di dalam keluarga antara ayah, ibu, anak ya semuanya mudah-mudahan dilekatkan. Nah, yang ketiga mungkin ciptakan momen-momen gitu. Misalnya momen kumpul-kumpul dalam keluarga. Kalau saya kebetulan momen yang paling pas ya, karena anak-anak saya juga jauh ya. Yang satu di Bandung gitu kuliahnya. Satu lagi dia selalu pesantren ya, selalu eh, apa namanya di ya pokoknya selalu berjauhan sama saya gitu ya. Nah, tapi eh, ketika kumpul semua kita ciptakan momen makan bersama gitu misalnya atau ayo ada yang request mau makan apa gitu ya. Jadi saat itu kita bisa ngobrol, bisa update ya kondisi masing-masing. Meskipun tentu ya selain itu juga ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan, misalnya komunikasi lewat WhatsApp gitu ya, memberikan perhatian-perhatian saat misalnya anak kita memang sangat membutuhkan perhatian kita gitu ya, itu insya Allah akan terjalin ya ikatan hati ya dengan anak-anak kita. Eh, atau mungkin misalnya akhir tahun, ayo kita jalan-jalan bareng gitu misalnya. Eh, dan ada momen-momen di mana semua anggota keluarga nggak boleh pegang HP gitu saat itu gitu. Ini tentu perlu didiskusikan juga dengan pasangan ya, dengan suami ya, bahwa ini penting sekali buat keluarga kita gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan ya semua hal yang tadi ya kalau dilakukan akan tercipta ya bonding yang kuat ya atau ikatan yang kuat di antara keluarga gitu Mbak Aulia. Tapi di sini kelihatannya di sini ada teman saya nih, dosen juga nih Muhammad Lutfi, benar nggak ya Pak? Saya nggak tahu mungkin lagi sibuk juga. Kalau misalnya
Ya, Pagi, pagi Mbak Fiza. Aku ikut gimana join aja ya, kabarnya? Bu. Ah, dengerin aja. Oke, ini Pak Iya, Lutfi juga boleh. Siap. teman saya, sama-sama di UMB ya. Mungkin beliau, kalau misalnya memang ada yang apa namanya ingin ditambahkan, silakan ya Pak Lutfi. Oke, baik. Begitu Mbak Aulia, kira-kira bisa bisa dipahami nggak? Atau bisa mungkin? Iya, oke, 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 Pak. Makasih. Oke, Saya harus sabar kali ya kalau remaja mah ya. betul Oh, betul. biasa. Remaja itu naik turun kan ya emosinya. Kemudian juga dia udah mungkin udah punya teman dekat gitu kan. Tapi insya Allah perhatian-perhatian kita ya, eh, dan kita selalu berusaha untuk hadir ya saat dia sangat membutuhkan kita ya setiap ada masalah gitu ya, atau misalnya dia butuh dukungan ya untuk prestasinya, itu insya Allah akan menguatkan ikatan hati kita ya, seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya, share screen-nya. Baik, ini membangun kebiasaan tadi. Kemudian yang kedua, yang berikutnya ya, ini yang ketiga ya. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi tentu tadi ya verbal, non-verbal. Non-verbal itu kan verbal itu berarti kata-kata ya, lewat kata-kata kita. Nah, kalau non-verbal itu berarti lewat bahasa tubuh gitu. Jadi kita sebenarnya perlu juga melatih diri kita nih, melatih diri sendiri ya. Kira-kira kalau misalnya saya sedang marah, wajah saya seperti apa gitu ya. Mungkin kita harus bisa apa ya, membaca diri kita dulu, baru kemudian kita bisa membaca orang lain, anak-anak kita, suami kita gitu ya. Ada misalnya ada perubahan raut wajah, oh kelihatannya dia lagi capek gitu, atau oh kelihatannya dia lagi enggak, lagi bete gitu misalnya. Ini perlu kita eh, pelajari gitu, karena kadang-kadang kalau misalnya kita tidak mengerti bahasa nonverbal, eh, mungkin respon kita jadi nggak pas gitu ya untuk anak-anak kita gitu. Ya, misalnya dia lagi capek pulang gitu ya, habis eh, main misalnya main basket sama teman-temannya gitu ya, lagi capek. Terus orang capek kan pengennya kan relax gitu ya. Terus juga mungkin dikasih kenyamanan gitu, dikasih kata-kata yang nyaman ketika dia pulang ke rumah gitu. Tapi kalau misalnya dia datang ke rumah, ya mungkin waktu itu dia terlambat gitu pulang dari sekolah karena main dulu sama teman-temannya main basket gitu ya. Terus dia pulang ke rumahnya telat, kita tuh udah marah tuh karena ada kesepakatan kalau pulang minimal harus sebelum maghrib gitu misalnya. Nah, kita marah nih. Nah, kalau kita marahnya saat itu, ya kita tanpa melihat kondisi anak yang lagi capek, yang mungkin lagi butuh eh, relax gitu ya. Nah, itu tentu tidak sesuai dengan kebutuhan si anak. Dan ini kadang-kadang yang memberikan kita gap ya, memberikan kita akhirnya jadi berjarak dengan anak gitu ya. Kemudian tentu tulisan ya, dan pesan elektronik ya. Ini lupa di N-nya lupa terjemahin juga. Jadi pesan elektronik itu misalnya lewat WhatsApp. Ini apa namanya? Pesan-pesan WhatsApp ya, atau ini bisa dimaksimalkan gitu ya. Kalau misalnya emang kita jarang ketemu dengan anak atau anak sibuk ya dengan dunianya masing-masing, kita kasih perhatiannya lewat pesan elektronik. Nah, kemudian yang kedua adalah komunikasi efektif ya. Komunikasi efektif ini ada seni mendengar ya, mendengar yang empatik, komunikasi dengan cinta, atau no komunikasi negatif. Ya, mungkin saya coba share di yang lain. Kebetulan eh, ada ini nih, ada proyek pengabdian masyarakat yang temanya tentang komunikasi efektif juga nih. Saya baru 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 apa buat juga PPT-nya. Saya screen dulu. Eh, share screen. Nih, sebentar. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini ternyata yang misalnya tentang mendengarkan dengan empati ya. Mendengarkan dengan empati artinya memfokuskan semua perhatian kita kepada orang yang sedang berbicara ya. Kemudian juga bukan cuma mendengarkan apa yang dia katakan, tetapi juga fokus pada emosi, persepsi, kebutuhan atau keinginan orang itu. Tuh. Jadi kita berusaha ketika mendengar tuh bukan cuma mendengar kata-katanya aja gitu. Kan kalau misalnya
ibu-ibu nih, saya juga termasuk mungkin ya, mungkin kebiasaan kita ketika misalnya komunikasi dengan suami gitu ya, suami ngelihat kita merengut gitu ya, terus mungkin dia tanya gitu, kamu kenapa gitu, terus kita bilang nggak ada apa-apa gitu. Nah kalau orang yang nggak peka gitu ya, kalau suami kita nggak peka ya, dia mungkin oh nggak ada apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya peka gitu ya, mungkin dia akan lihat merengut berarti ada apa-apa dong, bukan nggak ada apa-apa gitu seperti itu. Jadi memang eh, kita harus mendengar dengan seluruh apa namanya, dengan fokus gitu, dengan fokus bukan cuma bahasa verbalnya aja, tetapi nonverbal. Tadi seperti yang anak yang pulang dalam keadaan capek gitu ya, maka atau mungkin dia dalam keadaan ada masalah di sekolah, maka kalau misalnya kita punya habit ya, tadi kebalik lagi ke kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun di rumah, ketika dia eh, kita makan bareng, terus dia kelihatannya lagi apa namanya nggak mood gitu ya, kita mungkin bisa ngobrol nih, ngobrol dan kita ingin mendengarkan apa sih sebenarnya yang sedang dia rasakan gitu. Apa sih sebenarnya yang sedang dia butuhkan gitu. Jadi bukan cuma ngobrol verbal-verbal antar kata-kata, ya verbal aja gitu ya. Tetapi kita berusaha untuk melihat kondisi seutuhnya orang yang sedang kita ajak ngobrol. Itu mendengarkan dengan empati. Nah, kemudian komunikasi dengan penuh kasih ya, kita menganggap orang lain setara, meskipun anak-anak kita ya, anak-anak kita mungkin kan kita anggap oh masih muda, lebih muda gitu ya. Kadang-kadang kita ngomel-ngomel gitu ya, tanpa memperhatikan perasaan dia gitu. Ya meskipun ibu-ibu wajar lah ngomel ya, saya juga sering ngomel gitu. Tapi ngomelnya tentu dengan cara yang kita tidak merendahkan dia gitu, tidak merendahkan harga dirinya gitu ya. Jangan sampai keluar kata-kata yang kasar atau makian ya, yang tentu akan sangat menyakiti hati anak gitu ya. Kemudian sering memberikan pujian, bicara secara hangat, singkat dan mendalam gitu ya. Apa ya mungkin lihat situasi dan kondisi si anak ya. Kalau misalnya dia lagi capek, ya udah mungkin kita nggak bisa ngobrol banyak-banyak gitu ya. Dan juga melakukan diskusi dan negosiasi ya dengan anak ya. Tentu kalau anak yang udah remaja, dia nggak mau disuruh-suruh begitu aja, tapi kita ajak diskusi, kita ajak negosiasi gitu ya. Eh, kita apa namanya? Apa nih yang bisa kita eh, apa sepakati bersama gitu. Bukan cuma orang tua memerintah anak ya, tetapi ada kesepakatan-kesepakatan. Apalagi kalau anak udah makin besar, tentu kita nggak bisa maksa mereka untuk melakukan sesuatu gitu, karena mereka kan udah punya apa namanya keinginan sendiri, pikiran sendiri ya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, jauhi komunikasi yang negatif. Ini nih yang mungkin sering kali kita lakukan ya sebagai orang tua. Misalnya suka menghakimi atau menuduh gitu ya, menuduh anak ya. Belum apa-apa, ini kamu kok males banget sih, kenapa sih gitu misalnya. Ternyata nilai rapotnya, kebetulan habis ngambil rapot ya kemarin, nilai rapotnya jatuh gitu misalnya. Kita kadang-kadang sebagai orang tua tuh suka menghakimi atau menuduh. Padahal ini satu komunikasi negatif yang apa ya, mengambil rekening emosi ya. Kalau dalam buku Seven Habits of Highly Effective People itu kan kita kalau kita melakukan kebaikan kepada anak ya, kita memuji ya tadi ya, kemudian kita berbicara secara hangat, kita memperhatikan, maka kita memasukkan tabungan emosi ya ke dalam ke dalam hati anak kita. Artinya bonding makin kuat. Tapi kalau misalnya kita melakukan komunikasi yang negatif, maka kita mengambil nih, menarik rekening emosi kita, rekening emosi kita di anak gitu ya. Nah, ini misalnya menghakimi atau menuduh, mengontrol ya, berusaha untuk memanipulasi anak gitu ya. Membuat anak patuh sama kita ya. Menunjukkan superioritas ya, saya ini orang tua, kamu harus patuh. Nah, itu kan itu sesuatu yang sangat tidak disukai oleh anak ya, terutama kalau anak-anaknya sudah besar. Anak kecil aja nggak suka ya, apalagi anak anak kecil sekarang tuh gampang protes ya, mereka karena informasi itu sangat eh, banyak gitu ya mereka dapatkan dari internet gitu. Nah, mereka itu sangat mudah sekali membandingkan nih, orang tua saya kok kayak gini ya gitu. Harusnya kan kalau di misalnya nih ya, anak saya juga ternyata dia suka banget ya belajar psikologi gitu. Dia suka yang ketiga gitu ya. Jadi dia suka protes, kok begitu sih katanya Umi, harusnya kan nggak boleh gitu gitu.
seperti gitu. Ya, jadi menunjukkan superioritas itu sesuatu yang membuat kita makin jauh dari anak kita. Atau tidak peduli, ya, nggak anak kita tuh kita tidak pedulikan dia mau ngapain terserah gitu misalnya. Kemudian tidak mau berkompromi, ya, pokoknya kekeh orang tua harus anaknya tuh harus patuh gitu ya, dan memiliki motif-motif tersembunyi. Ini juga sesuatu yang memiliki dampak, ya, kita semakin jauh dari anak-anak kita atau dari pasangan kita, seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin didiskusikan dari teman-teman yang ada di dalam Zoom. Apa terlalu cepat nggak ya ngomongnya? Nggak ya, Mbak Purwanti masih bisa ini? Terlalu cepat nggak, Mbak? Enggak, cukup Nggak. insya Allah. Alhamdulillah, iya. Oh, tidak. Oke, pas. Oke, kalau misalnya nggak ada, saya lanjut dulu ya. Kalau memang ada, silakan langsung di-cut. Oke, saya share screen lagi, lanjut yang ini. Nah, ini tadi komunikasi, kemudian meregulasi emosi. Nah, ini juga, maaf, baru muncul ya layarnya. Regulasi emosi, nah ini juga mungkin perlu usaha yang terus-menerus gitu. Karena apa namanya, apalagi mungkin ketika kita diasuh ya dalam keluarga, ya, orang tua tuh kita, suami kita misalnya diasuh dalam keluarga yang mereka itu sangat apa ya, ya, mengeluarkan emosi itu dengan spontan gitu ya. Kemudian juga apa aja yang mereka rasakan tuh langsung mereka, misalnya kalau marah tuh langsung benar-benar marah gitu kan, dengan suara yang keras ya, dengan kata-kata yang kasar misalnya. Nah, ini penting sekali kita sebagai orang tua untuk berusaha untuk mengatur emosi kita gitu ya. Karena apa? Karena ternyata ketenangan di dalam rumah itu kuncinya di situ ternyata. Kuncinya bagaimana caranya orang tua bisa mengatur emosi, ya. Eh, Ketika kita berhadapan dengan pasangan, ketika kita berhadapan dengan anak-anak, gitu ya. Karena memang emosi ini adalah sesuatu yang wajar, yang kita punya bahkan sebelum otak berpikir kita itu berkembang, gitu kan. Jadi otak emosi itu sudah ada saat manusia lahir ya, sudah bisa langsung digunakan gitu ya. Dan otak berpikir kita ya, kemampuan kita dalam berpikir itu ternyata berkembangnya belakangan gitu ya. Dan ini masalahnya adalah ketika kita tidak bisa mengatur emosi, kadang-kadang otak berpikir kita tuh jadi mandek gitu, nggak bisa mikir gitu. Kalau orang yang emosi dalam kondisi emosi yang kuat, dalam kondisi marah gitu ya, dalam kondisi kecewa, dalam kondisi yang sedih, dalam kondisi yang mungkin bahkan bahagia ya, terlalu happy, itu ternyata juga bisa membajak kemampuan berpikir kita gitu ya. Nah, ini mungkin perlu kita perhatikan cara mengatur emosi. Ketika kita sedang marah, diam dulu ya. Kalau Rasulullah kan mungkin udah mengajarkan kepada kita beberapa tips ketika kita sedang dalam kondisi yang emosional gitu ya. Apakah itu berwudu ya, kemudian apakah itu apa namanya, diam gitu, atau mengubah posisi ya dari berdiri ke duduk, dari duduk ke tidur gitu ya. Itu sebenarnya salah satu cara untuk membuat otak berpikir kita tuh bisa bekerja gitu. Jadi emosi kita kita atur atau kita apa namanya, kita redam ya dengan cara diam dulu, tidak merespon ketika kita sedang marah atau sedang sedih ya, kita diam dulu, tidak merespon emosi kita itu, emosi yang kita rasakan. Nah, kemudian ketika ada jeda, ini otak berpikir kita kan bekerja ya. Ketika otak berpikir kita bekerja, dia baru bisa melihat gitu ya masalah dengan cara yang dengan lebih jernih gitu. Kemudian juga mungkin mulai bisa mengatur ya apa sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut gitu. Nah, ini berarti memberikan waktu kepada otak berpikir kita untuk bekerja ya, saat kita mengikuti ya tadi sunnahnya Rasulullah ya. Kemudian juga sama mengatur emosi dalam kondisi stres. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita lagi bertengkar dengan suami ya, atau dengan kita sedang marah dengan anak, boleh tuh kita keluar dulu dari zona
zona pertarungan, zona pertarungan emosi gitu ya. Kita keluar dulu, kemudian sambil menenangkan diri bolehlah jalan-jalan gitu. Kemudian kita boleh apa namanya mungkin melakukan aktivitas lain dulu gitu ya. Setelah itu kembali lagi dengan emosi yang sudah lebih tenang dan siap untuk berkomunikasi ya, untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi itu regulasi regulasi emosi dan ini memang harus dilatih terus gitu. Dan sebenarnya kita bisa melatih ini ketika kita punya anak ya, punya anak bayi ya. Mereka kan nggak bisa komunikasi gitu ya, bayi. Nah, ketika kita lagi capek, stres, mungkin kan kita emosional. Nah, tapi kita tahu bahwa nggak boleh nih marah sama anak-anak itu nggak boleh gitu kan. Apa namanya? Karena dia memang memang harus belajar gitu si anak ini kan lagi belajar, nggak mungkin dia belum ngerti, belum paham apa-apa. Ketika kita punya eh, pemahaman seperti itu biasanya kita berusaha untuk lebih sabar ya lebih sabar menghadapi anak-anak dan juga lebih sabar ketika berhadapan dengan orang lain dengan suami kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita ya itu regulasi emosi kemudian kohesi ya mempertahankan apa kekuatan ikatan ya dalam keluarga di sini tadi ya dengan memberikan dukungan dan komitmen ya satu sama lain. Nah, berhubungan intim dengan pasangan tuh maksudnya bukan hanya secara seksual gitu ya, tetapi juga tadi ya mungkin perlu pillow talk ya, ngobrol sebelum tidur atau kita cari waktu untuk ngedate ya bareng pasangan gitu ya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk memperkuat kohesi atau ikatan dengan di dalam keluarga ya. Terus bonding antara anak dengan ortu ya kadang-kadang kita juga perlu nih jalan-jalan bareng gitu ya. Bahkan ada tips kalau di salah satu teman saya gitu ya dia anaknya berapa ya 6 atau 6 ya kalau nggak salah 7 biasanya dia punya satu apa jadwal jadwal ngedate bareng anaknya tapi cuma satu-satu gitu beda-beda misalnya hari Senin dengan si A hari Selasa dengan si B hari Rabu dengan si C gitu ya itu mungkin tips yang bisa kita uh, lakukan ya untuk memperkuat ikatan hati kita dengan anak. Misalnya kalau sama anak perempuan, ayo kita itu yuk kita apa namanya kita ke salon gitu misalnya kalau anak yang perempuan ya. Kalau anak yang laki-laki, ayo Umi antar misalnya kamu mau kemana gitu misalnya. Umi antar terus nanti kita ngopi-ngopi dulu ya sambil ngobrol seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rekreasi keluarga. Nah, rekreasi keluarga ini dibagi dua nih ya kalau di dalam artikel itu ya. Yang pertama adalah kegiatan rumahan yang murah meriah gitu, misalnya masak bareng atau tadi ya kita pesan makanan gitu ya, makanan yang mungkin agak yang mereka suka lah anak-anak misalnya, anak-anak sekarang kan sukanya kan pizza gitu kayak gitu-gitu ya. Meskipun sekarang kita perlu hati-hati juga karena lagi ini ya, lagi apa namanya boykot ya, boykot produk-produk yang eh, apa mendukung Yahudi gitu ya ya mungkin kita bisa pilih-pilih makanannya yang anak-anak suka gitu kemudian juga sambil makan bareng sambil kita bisa ngobrol ya nah kemudian pengalaman extraordinary ini maksudnya mungkin setahun sekali kita agendakan untuk rekreasi bareng keluarga gitu ya sewa villa atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri atau umroh gitu ya itu bisa hal-hal yang exciting ya buat anak-anak dan bisa tentu memperkuat ikatan dalam keluarga. Kan kalau dalam perjalanan tuh biasanya insya Allah ya kita akan saling lebih rileks gitu ya, tidak terburu-buru dengan pekerjaan atau tugas-tugas sekolah seperti itu. Oke, mungkin sampai sini apakah ada yang ingin berkomentar atau ingin didiskusikan? Izin bertanya, Bu Vivi. Silakan, Mbak. Punten ada backsound ini. Masya Allah, iya. Ternyata masih punya bayi ya. Iya, alhamdulillah. Masya Allah, ya. Kalau untuk anak yang usia dini, Bu, 5 tahun, itu apa nggak boleh sama sekali dimarahin atau gimana ya, Bu? Soalnya kadang semenjak udah mulai sekolah, main di luar, ke rumah pun kayak yang suka marah-marah gitu. Kita tuh ngadapinnya harusnya gimana gitu. Maksudnya dari luar tuh marah-marah gitu? Iya, sejak 5 tahun
perempuan kan dikasih tahu pelan bisa. Nah laki-laki ini sekarang mau main, kalau nggak mau teh marah gitu teh. Kayak Oh iya iya. kita apa boleh marah balik atau harusnya gimana? Ini berarti kakaknya si bayi ya? Iya 5 tahun Bu. Ya, kakaknya si Dede bayi ini 5 tahun. Ini mungkin nanti dari teman-teman di sini kalau ada yang menambahkan silakan atau mungkin ada yang mengoreksi gitu ya. Karena kita kan tentu semuanya udah punya pengalaman nih di keluarga gitu ya. Tentu ini ada situasi khusus mungkin ya, situasi khusus karena dia apa ya, dia punya adik kecil, jadi mungkin dia merasa perhatian orang tuanya sekarang lebih banyak ke adik yang kecil. Nah, mungkin ada sedikit kecemburuan ya karena yang namanya sibling rivalry ya, eh, apa mereka semua anak-anak kita, entah itu udah usia berapapun gitu ya, biasanya mereka tuh saling berlomba-lomba untuk mencari perhatian dari orang tuanya gitu. Makanya tadi saya bilang kan mungkin perlu ada satu persatu anak kita tuh kadang-kadang kita butuh ya waktu khusus sama mereka, terutama yang masih kecil nih, yang masih umur 5 tahun, dia kan masih belum ya secara apa namanya kognitif, dia masih belum berkembang dengan sempurna gitu kan. Jadi mungkin masih belum bisa memaklumi atau rasa cemburu masih besar ya. Seperti itu. Mungkin ini perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, nah kita usahakan membangun bonding dulu sebelum memarahi. Ya. Kenapa? Karena kalau anak yang kita marahi tapi bondingnya nggak kuat, itu sakitnya luar biasa. Anak itu akan merasa sakit hati luar biasa. Kenapa? Karena dia dimarahi oleh orang yang nggak deket sama dia. Jadi bonding itu maksudnya makanya ada ritual-ritual yang mungkin perlu kita jaga ya meskipun misalnya udah punya bayi. Nah ini tentu perlu kerjasama dari orang serumah ya, apakah kakaknya lebih besar atau dengan suami gitu. Misalnya menjelang tidur ini adalah waktunya khusus si anak nih, si si eh, si anak yang umur 5 tahun gitu misalnya. Jadi si dede bayi mungkin bisa dipegang sama yang lain dulu gitu ya. Kita benar-benar fokus pada anak gitu. Nah, mungkin dari bayi apa yang namanya bayi mungkin memang perlu perhatian lebih gitu ya. Tetapi tentu anak yang umur 5 tahun ini sedang masa-masanya dia, apalagi mungkin stresnya akan bertambah gitu ya. Ketika dia masuk sekolah gitu kan, itu sebenarnya stressful buat anak-anak. Karena apa? Karena dia berada di lingkungan yang dia nggak kenal gitu. Jadi kita kita aja mungkin ngerasa ya kalau misalnya kita datang ke satu tempat yang kita tuh nggak ada yang kenal di situ, kita perasaan nggak nyaman kan gitu ya. Kita perasaan nggak nyaman tapi kita bisa tahan karena kita udah dewasa ya, udah bisa mungkin bisa mengalihkan perhatian kita kepada yang lain gitu. Tapi kalau anak-anak dia tuh nggak punya senjatanya gitu, nggak punya alatnya untuk bisa bertahan dari saat-saat yang stres itu. Makanya tadi mungkin saat dia makan siang, saat dia apa namanya sebelum tidur, itu waktu-waktunya untuk ngobrol itu dimanfaatkan dengan baik untuk kita bisa menjalin kedekatan, kita bercanda sama anak gitu ya. Kemudian usahakan dia mau mengeluarkan unek-uneknya gitu. Mengeluarkan apa sih yang apa yang menyebabkan dia stres, apa yang menyebabkan dia marah-marah gitu ya. Itu usahakan dia bisa mengeluarkan semuanya. Jadi terima dulu emosinya nih, Mbak Firna. Terima dulu emosi si anak ini gitu. Kalau misalnya dia sudah dia merasa oh ibunya ternyata perhatian, ibu ternyata eh, sayang sama saya meskipun udah punya adik gitu ya. Kemudian juga ibu ternyata masih punya waktu untuk saya gitu. Nah itu kan bondingnya udah kuat nih. Nah anak yang bondingnya udah kuat, kalau kita omelin dia biasanya bisa terima gitu. Omelinnya juga nggak merendahkan ya, dan juga tidak dengan kata-kata yang kasar gitu, tapi bisa kita tanyakan, Umi sebenarnya nggak suka kamu marah-marah begini gitu. Kenapa sih kamu tadi marah-marah pulangnya gitu? Itu mungkin kita bahas sebelum tidur tuh boleh tuh, Mbak Mbak Firna, ya. Yang kayak gitu gitu. Baik Bu. Gitu, Mbak Firna Kalau kira-kira. untuk usia 5 tahun ini udah boleh dilepas keluar main nggak Bu ya? Ya, kalau itu tergantung ya, apakah lingkungannya aman atau enggak ya. Karena kan dia mulai belajar bersosialisasi juga dengan teman. Tapi kita perlu mengajarkan cara bersosialisasi yang baik gitu. Karena kan biasanya kan masih egosentris nih anak-anak nih. Dia maunya kekeh, maunya dia gitu. Apa yang dia bilang
dia pokoknya itu sesuai dengan dia gitu. Dia mungkin masih belum paham bahwa ada orang lain di luar yang punya apa namanya pendapat yang berbeda gitu ya. Kadang-kadang nih anak-anak yang seperti ini jadi suka slack nih, karena masih sama-sama egosentris ya, berantem segala macam Iya, gitu. ya Nah, itu suka ngata-ngatain gitu kan. suka berantem. Jadi Eh, nah, ya jadi ini juga sekarang mungkin main keluar teh marah gitu. Jangan uh-uh, dulu, gurunya juga bilang jangan, ini ada teman yang udah rada besar terus rada usil, kata gurunya jangan dilepasin hmm, main, kata gurunya. Soalnya ya biasa laki-laki pas pulang tuh saya mah oh iya nggak suka komplain ini, ke guru, nggak komplain ke siapa, cuman gurunya ngasih tahu gitu. Nah suka pas usil. dilarang itu dia teh nggak mau, masa nggak Hmm. boleh main, nanti di rumah nggak boleh nonton, ini nggak boleh gitu. Jadi gitu. Mungkin Nah, karena waktunya. emosi itu bisa itu tuh diterima oleh kita. Oh, kamu jadi marah ya karena nggak boleh main di sekolah gitu misalnya. Oh, kamu jadi marah ya karena nggak boleh nonton gitu. Atau nontonnya dibatasin gitu. Nah, kalau misalnya udah diterima emosinya, ya iya misalnya Umi Ibu tahu kamu marah, Bunda tahu kamu marah. Eh, Memang ya begitu ya di sekolah mungkin nggak semuanya menyenangkan gitu kan. Nah, setelah dia merasa diterima emosinya udah keluar semuanya, baru tuh kita bahas gitu. Eh, Alasannya kenapa sih dia nggak boleh keluar dari kelas ya? Karena misalnya ada anak yang nakal. Nah, terus mungkin kita tanya, kamu nggak apa-apa kalau dinakalin kayak gitu? Nanti nangis lagi gitu misalnya. Ya, jadi eh, sesuatu yang dia butuhkan, kita mungkin cari tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhin anak ini gitu. Tergantung masalahnya ya, pasti beda-beda kan setiap anak gitu kan. Karena sempat juga ya saya sama anak saya yang paling kecil itu waktu dia kelas 2 mungkin ada salah satu temennya yang memang suka usil gitu. Yang namanya laki-laki mungkin mainnya lebih kasar ya dibanding anak perempuan gitu ya. Meskipun sekarang alhamdulillah udah mulai berkurang nih tingkat kenakalannya kayak karena dia udah mulai apa bisa kerja sama gitu ya sama teman-temannya. Terus juga udah jarang usil lagi gitu ya meskipun sesekali masih ada gitu. Tapi anak saya itu sempat cerita gitu dan dia sambil nangis ya aku pernah di apa namanya dikerjain kayak bukan apa diperlakukan kayak gini gitu ya. Saya lupa secara apa namanya letterboxnya gimana. Tapi intinya dia sedih ketika mendapat pengalaman itu di sekolah gitu. Terus saya bilang "Ah, ternyata kamu di sekolah nggak fun-fun aja ya nak. Soalnya dia selalu semangat ya ke sekolah gitu kan. Tapi ternyata banyak juga pengalaman-pengalaman yang nggak menyenangkan gitu. Dan itu sempat dia pendam kan. Karena setelah beberapa lama baru dia mulai cerita gitu kan. Jadi kita terima emosinya. Kemudian intinya jangan sampai dia takut ngobrol sama kita gitu. Jangan sampai dia takut mengungkapkan eh, pengalaman yang tidak menyenangkan kepada kita gitu. Karena ya disitulah fungsi kita ya sebagai seorang ibu ya kita perlu tahu nih anak kita dalam kondisi seperti apa saat ini gitu Mbak Firna. Baik, terima kasih Bu Vivi. Ya sama-sama Mbak. Nah mungkin dari teman-temannya dari Mbak Purwanti mungkin ada yang ingin di-share atau dari ibu-ibu yang lain silakan. Oke kita lanjut ya mungkin sedikit lagi. Eh, Oke ini sudah semuanya yang di sini. Berikutnya adalah manajemen keuangan. Oke, nah ini manajemen keuangan itu masalah-masalah keuangan ini bisa menjadi sumber konflik ya di dalam satu keluarga. Apalagi sekarang itu pinjol ya, pinjol itu masya Allah udah jadi wabah gitu ya di masyarakat. Ini sebenarnya tidak berdasarkan penelitian, tapi kemarin waktu debat cawapres juga kan salah satu cawapres itu kan ada yang mengungkapkan tentang hal ini ya. Ini meresahkan gitu, karena yang memberi pinjaman itu meskipun tuh berbunga-bunga ya sampai ratusan kali lipat daripada jumlah yang dipinjam itu nggak bisa dipidanakan gitu ternyata kalau menurut hukum kita ya. Nah, ini berarti kan eh, sesuatu yang harus kita waspadai karena ternyata di masyarakat kita sendiri banyak sekali mereka mencari cara mudah untuk mengatasi masalah ekonomi dengan meminjam. Tapi ternyata itu menjadi masalah tambah besar ya dengan pinjaman itu. Dan hutang ini menjadi salah satu sumber konflik ya di dalam satu keluarga.
Makanya kalau perlu ya kita bisa memanage keuangan kita dengan baik ya. Dan perlu di sini komunikasi yang sehat dan kemampuan dalam mengatasi masalah keuangan ya. Tentu ini setiap keluarga punya strategi yang berbeda-beda ya untuk mengatasi masalah keuangan ini. Tapi yang pasti jangan sampai kita terlibat dengan hutang. Ya kalau bisa ya gaya hidup ya biasa-biasa aja lah gitu ya. Nggak usah terlalu jor-joran, nggak usah terlalu apa namanya berusaha untuk eh, demi gengsi mencari apa namanya minjem untuk membeli sesuatu barang yang mewah kelihatannya gitu. Itu kalau bisa jangan sampai seperti itu. Karena ini di mana-mana ternyata menjadi sumber konflik ya. Kemudian nilai yang prososial ini maksudnya norma dan nilai dalam keluarga yang kita turunkan kepada anak-anak kita. Terutama ya semua perilaku positif dan kita dorong anak-anak kita untuk bisa berkontribusi untuk masyarakat. Ini yang penting sekali ya karena ternyata anak-anak yang punya nilai prososial yang tinggi ya itu insya Allah lebih happy gitu ya, lebih bahagia gitu ya. Kemudian eh, apa namanya mereka juga lebih lebih mudah untuk masuk ke dalam masyarakat ya, diterima di dalam masyarakat. Dan ini tantangan kita ini ya, mereka itu karena gadget ya, gadget ini mereka lebih nyaman berada di dunia maya dibanding di dunia nyata. Ini juga salah satu PR juga buat saya gitu ya. Tetapi saya selalu berusaha ya kalau misalnya lagi kumpul-kumpul dengan keluarga gitu ya, eh, ada waktu mereka nggak boleh pegang gadget. Ya minimal mereka harus ngobrol dulu ya sama keluarga. Baru setelah itu kalau misalnya ternyata karena yang lain juga orang-orang dewasanya juga pada gitu ya, pada pegang gadget juga gitu, asik dengan gadget masing-masing gitu. Meskipun kalau seusia saya 40-an gitu ya, 35-an mungkin masih seneng gitu ngobrol lama gitu, cerita-cerita gitu ya. Nah, masalahnya anak-anak yang usianya ya remaja ini karena mereka lebih awal ya terpapar gadget gitu ya. Jadi mereka tuh mungkin merasa lebih nyaman ketika berhubungan dengan dunia maya ini gitu. Tapi tentu ini tantangan kita buat orang tua. Ya. Mungkin nanti ada komentar dari ibu-ibu di sini, silakan. Nah, yang terakhir adalah resiliensi. Resiliensi kekuatan atau ketangguhan keluarga, ya, kemampuan keluarga dalam beradaptasi dengan perubahan. Nah, ini penting sekali karena ternyata memang di setiap waktu ya kita pasti berubah. Secara individu juga kita berubah kan. Misalnya sekarang usia saya udah 40 ke atas, itu uh, udah mulai banyak yang menurun gitu kan. Misalnya apa namanya secara visual udah mulai menurun, udah apa namanya udah mulai harus pakai kacamata yang plus gitu ya. Udah berasa jadi udah tua gitu kan. Atau juga secara fisik udah nggak sekuat dulu ya. Kemudian juga anak-anak dari apa saat mereka bayi, kemudian mereka TK, kemudian mereka SD, remaja gitu ya, SMP, SMA dan kuliah, itu tentu mereka tidak bisa diperlakukan dengan cara yang sama gitu. Kita juga harus berubah ya, jadi orang tua harus berubah, belajar gimana sih cara berhadapan dengan eh, anak remaja gitu ya. Bagaimana sih cara berhadapan dengan anak yang sudah dewasa gitu. Bahkan mungkin kalau ada yang udah punya cucu gitu ya, itu perlu di apa ya namanya kita perlu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Itu perubahan yang wajar yang normal ya. Belum lagi mungkin perubahan-perubahan yang sifatnya tiba-tiba gitu. Ya misalnya eh, saat COVID kemarin tuh banyak keluarga-keluarga yang tiba-tiba tidak punya mata pencarian ya karena dirumahkan. Nah, ini kan juga perlu gimana nih caranya supaya kita nih dalam satu keluarga ini bersama-sama bisa mengatasi masalah ini gitu ya. Jadi resiliensi itu berarti bagaimana keluarga ini tetap utuh ya meskipun banyak sekali tantangan atau masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut ya. Kemudian komunikasi efektif ya ini intinya tentu komunikasi yang efektif tadi ya, problem solving gimana cara mengatasi masalah dan waktu untuk keluarga yang perlu kita apa namanya spend time, perlu waktu ya untuk kita apa namanya kita sisihkan secara khusus ya untuk keluarga kita ya, bukan waktu sisa seperti itu. Ya mungkin ini ya udah 9 semuanya udah dibahas semuanya. Apakah ada yang ingin mungkin
ingin share pengalamannya atau ingin ada yang didiskusikan bersama-sama? Tidak ada. Tadi udah lumayan ya beberapa obrolan. Kalau yang ini pun terkait dengan manajemen keuangan. Mm-mm. Sebenarnya kalau anak itu usia berapa ya sebenarnya bisa diajarin, misalnya kayak memanage uang, apakah misalnya seminggu dikasih 50.000 gitu, terus ini harus cukup, nggak cukup harus cukup gitu, terus eh itu yang pertama, terus usia berapa, terus yang kedua baik lagi ke remaja gitu. Jadi kan kalau remaja kan sekarang dia udah ngerti uang ya, tapi perempuan nah, untuk beli keperluan make upnya dia gitu. Terus kadang-kadang kan suka dikasih uang nih sama apa neneknya gitu. Tanpa dikasih tahu ke saya dulu gitu, terus langsung dikasih ke anaknya, dan dia kadang-kadang habisnya tuh beli make up gitu peralatan dia sendiri gitu. Dan saya sampaikan bahwa ada yang harus ditabung gitu, cuman iya iya aja gitu, sekali lagi tanpa pengen tahu diketahui sama omnya gitu. Nah itu gimana ya Bud ya, maksudnya untuk mengkomunikasikannya itu gitu. Em, Apa cara efektif atau mengkomunikasi yang efektif agar ke anak gadis gitu, terutama yang remaja itu untuk manage masalah keuangan. Apalagi kalau misalnya udah dapat kelebihan rezeki dari neneknya atau keluarga. Terima kasih. Iya. Nah, ini memang untuk masalah keuangan ini bisa kita apa namanya, kita latih dari kecil sebenarnya ya. Kita latih dari kecil. Yang pertama, kita mungkin bisa memberikan uang saku ya sewajarnya ya, sesuai dengan kebutuhan anak itu ya, yang wajar gitu. Maksudnya tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, kita ajarkan dia kalau misalnya ingin sesuatu yang di luar eh, kebutuhan dia, misalnya kebutuhan yang sifatnya luxury ya, misalnya eh, apa? Mungkin ini di setiap keluarga tuh berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya, yang penting kita cukupi dulu, misalnya kebutuhan pokoknya dia, misalnya untuk jajan per hari berapa. Nah, di luar kebutuhan itu berarti kan kebutuhan tersier gitu ya, kebutuhan tambahan. Nah, kebutuhan tambahan ini berarti dia harus berusaha sendiri nih, entah itu menabung atau memberikan apa namanya, atau misalnya dia mengerjakan pekerjaan rumah untuk mendapatkan uang saku lebih gitu ya, itu bisa disepakati bersama. Tapi intinya kita harus memberitahu kepada anak kita tentang nilai uang ya, pentingnya uang itu untuk apa dan bagaimana kita penting memanage keuangan kita. Jangan ketika kita punya uang itu semua di-spend ya. Eh, karena apa namanya, yaitu lebih baik menabung gitu ya, menabung, terutama kalau mereka masih belum punya pendapatan sendiri ya. Kalau belum punya pendapatan sendiri, berarti mereka kan masih tergantung sama orang tua, berarti kebutuhan-kebutuhan tersier itu harus eh, ditanggung sama mereka gitu, meskipun mungkin ada kesepakatan sama orang tua, misalnya mau bantu berapa, kayak misalnya di rumah, eh, kalau sesuatu yang khusus yang penting untuk digunakan untuk belajar biasanya kita berikan, misalnya tablet ya, waktu itu kan lagi masa pandemi tuh harus punya tablet atau handphone untuk belajar ya. Jadi ya udah, berarti tablet itu bisa disediakan. Tapi kalau misalnya di luar itu ya, handphone ya, atau misalnya mereka tambah aku kayaknya perlu komputer gitu misalnya. Nah, itu berarti kan kebutuhan tersier yang mungkin bisa kita sepakati, gimana nih kamu punya tabungan berapa gitu. Kalau kamu punya tabungan, misalnya ya udah, misalnya 50% kamu, nanti 50% dari orang tua. Atau misalnya saya kayaknya ini apa namanya, tabletnya udah nggak up to date gitu, udah terlalu berat dan udah nggak bagus lagi kan, karena barang elektronik itu kan ada masanya ya, masa masa kerjanya tuh paling untuk bagus biasanya mungkin 4 tahun 5 tahun, setelah itu mungkin udah nggak update lagi gitu, maksudnya udah terlalu lambat segala macam gitu ya, biasa ya. Nah, ini bisa kita apa namanya, bisa kita sepakati, kamu mau gimana jadinya, kamu mau beli yang baru gitu, uang tabunganmu ada berapa gitu, atau kamu mau pinjam dulu. Jadi misalnya berarti uang sakunya dikurangin setiap bulan gitu untuk berhutang sama kita ya sebagai orang tua gitu ya. Nah, ini eh, apa
kita lakukan bukan karena kita pelit ya, tetapi karena kita ingin mereka menghargai uang, ya, menghargai apa namanya? Karena ini kalau misalnya nggak dilatih dari kecil, mereka akan jor-joran terus sampai dewasa gitu. Dan khawatirnya itu tadi ya, kalau kepepet akhirnya apa larinya ke pinjol gitu. Atau ada juga yang mungkin ke judi online gitu kan, itu justru merugikan mereka. Jadi ini termasuk salah satu pola pendidikan yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak, cara mengelola keuangan gitu ya. Jadi ajarkan mereka untuk menabung gitu, ajarkan mereka untuk berdiskusi kan. Mungkin ya kalau udah remaja kita bisa diskusi. Kamu kan dapat uang nih dari nenek misalnya. Uang uang lebaran tuh biasanya banyak tuh anak-anak. Kira-kira kamu mau pakai buat apa gitu? Terus itu penting nggak? Misalnya kalau saya mau beli make up gitu. Make up kamu kan udah banyak. Memang kamu perlu beli make up lagi misalnya. Atau make up itu penting banget nggak sih buat anak-anak sekolah gitu ya? Mungkin anak sekolah sekarang merasa perlu kali ya make up. Kalau kita kan dulu WH kita nggak pernah pakai make up ya dari waktu apa kalau remaja sampai kuliah itu nggak terlalu merasa penting gitu kan. Kalau anak sekarang mungkin berbeda karena mereka udah terpapar dengan ya apa namanya ya film atau juga mungkin Instagram gitu ya. Apalagi sekarang banyak belajar make up instan ya dari Instagram gitu ya. Dan mereka ingin mencoba gitu. Tapi mungkin perlu juga kita diskusikan apa sih pentingnya gitu. Kenapa sih kamu harus seperti itu gitu. Kenapa apa namanya mana batasan yang boleh dan tidak di dalam Islam itu seperti apa gitu. Jadi kita perlu banyak berdiskusi ya kalau dengan anak-anak remaja gitu. Nah, tapi ini tentu dasarnya tadi dulu bonding dulu gitu. Kalau hubungan kita dengan anak nggak kuat, biasanya mereka tuh nggak mau tuh diatur-atur kayak gitu gitu. Tapi kalau misalnya bonding kita kuat, mereka kan merasa bahwa ya ibu kan memang tugasnya mendidik gitu. Ini tanggung jawab kita ya sebagai orang tua, tanggung jawab ibu gitu kan. Jadi wajar kalau misalnya kita ingin mengajarkan kepada mereka hal-hal seperti ini, ya, diskusi gitu ya seperti itu. Walau alam bisa ya, Mbak Aulia. Kira-kira apakah bisa eh, menjawab atau mungkin ada yang ingin share di sini? Apa namanya? Eh, Pengalaman share pengalaman ibu-ibu di sini? Iya. Iya, Bu. Kalau di rumah anak 3, Mm-mm. pagi-pagi saya udah jadi bagian keuangannya karena masing-masing punya Oh, buku tabungan. oh, Ya Masya karena kan Allah, iya. suami kan dagang gitu kan, jadi dia laporan gitu. Jadi dia punya tabungan untuk anak sekolahnya, terus Hmm. anak-anaknya juga punya tabungan. Jadi walaupun libur mungkin tetap dikasih uang jajan, terus dia bisa Mm-mm. ngontrol sendiri kan. Terus kalau misalnya ada kebutuhan mungkin kayak padahal udah punya HP terus mungkin pengen ganti atau gimana. Nah, itu kadang iya betul, kadang 50% orang tuanya atau hanya dibantu sekian, nanti kamu sisanya nabung gitu. Jadinya ketika ada uang jajan udah dapat berapa tinggal dikurang-kurangin gitu. Tapi tetap Hmm. masih ada jajannya. Jadi berkurang aja uangnya jajan gitu. Hmm. Masya Seperti Allah itu ya. sih. Iya, iya, iya. Heeh. Saya juga sama tuh, begitu Mbak Pur. Heeh. Tapi mungkin yang lain punya tips yang berbeda kali ya. Apakah ada yang ingin sharing? Nggak ada. Mbak Aulia gimana Mbak? Iya, Bun. Sudah cukup apa namanya? Iya, iya cukup, iya cukup, Saya Bun. bingung. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Dan mungkin kalau cocok bisa dipakai ya di keluarganya Mbak Aulia ya tips ini. Oke, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan di sini? Cukupkah? Sudah jam 8 ya. Alhamdulillah. Terima kasih ini untuk semua teman-teman yang hadir. Saya nggak tahu ada chat di sini. Eh, Oke. Eh, Apa namanya? Kalau misalnya memang ingin diskusinya lebih panjang, mungkin bisa kita atur di dalam grup ya. Mudah-mudahan bisa lebih apa? Lebih bisa banyak sekali yang bisa di-share, apalagi teman-teman segrup ya. Meskipun kayaknya selama sesudah pandemi ini agak mulai jarang tuh grup WhatsApp agak mulai sepi gitu ya.
karena sekarang udah mulai aktif lagi ya di luar, lebih banyak kegiatan-kegiatan offline gitu ya. Jadi agak terbatas juga waktunya untuk membalas ya atau membuka WhatsApp. Yang mudah-mudahan bisa eh, bisa bermanfaat ya obrolan kita hari ini. Meskipun banyakan saya juga yang ngomong, ya bukan ngobrol ya, literally bukan ngobrol, tapi insya Allah mudah-mudahan bisa banyak yang diambil manfaatnya. Dan insya Allah setiap keluarga sebenarnya punya ya tipsnya masing-masing untuk membangun kekuatan dalam keluarga. Tapi yang tadi kita bicarakan nih kebetulan based on ya hasil penelitian ya, berdasarkan hasil penelitian, dan insya Allah kita bisa ambil juga manfaatnya dari penelitian tersebut. Oke, mungkin itu saja mungkin dari saya. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin di-share? Ya, Doita Simaste. Ya, ya, Mbak Firna. Mudah-mudahan bisa selesai ya masalahnya si kakak. Oke, baik. Ya, baik. Mungkin kita sudah cukupkan ya untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih atas hadirannya ya, bergabungnya di sini ya, sangat menyenangkan sekali ya. Saya bisa meskipun cuma nama-namanya aja nih, nggak kenal wajahnya. eh, Mudah-mudahan bisa menjalin silaturahim ya di antara teman-teman yang di Hikari semuanya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir, Bu Siti. ya, wayakum, Mbak Pur. Ya, baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat benar ya, Mbak Hayati. Ya, amin. Oke, Makasih, saya Bu. close ya. Saya Ya, stop dulu recordnya, terus